Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hari ini kita mempelajari tentang struktur tumbuhan. Oke anak-anak, sebelum kita mempelajari tentang struktur tumbuhan, Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama lengkap Erlinda Novilia Heldis, biasa dipanggil Erwin atau lebih sopannya itu Erwin. Jadi hari ini kita masuk ke materi struktur tumbuhan. Oh iya, struktur tumbuhan itu apa sih? Dalam struktur tumbuhan terdapat bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama ada akar, tentunya ya. Yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, kemudian ada yang keempat itu ada bunga, yang kelima ada buah, dan yang keenam ada biji. Jadi pada bagian-bagian tumbuhan ini terdapat 6 kelompok ya. Yang pertama itu kan tadi ada akar, ada batang, ada daun, bunga, dan buah. Kemudian yang terakhir ada biji. Nah, pertama-tama kita masuk ke akar terlebih dahulu. Akar itu apa? Akar itu sebenarnya apa sih? Dan kemudian itu akar itu apa? Seperti apa? Jadi akar itu merupakan salah satu komponen pentingnya bagi tumbuhan. Jadi akar itu lainnya juga ada banyak ya. Akar adalah salah satu struktur tumbuhan yang paling penting. Dalam akar itu kita perlu tahu bahwa tumbuhan itu sangat membutuhkan akar karena dia paling penting bagi tumbuhan. Biasanya akar berada di bagian bawah tanaman ya anak-anak. Nah, jenis-jenis akar dibagi menjadi 2, yaitu ada akar tunggang, ada akar serabut. Ada banyak ya, ada akar semu, akar gantung, dan lain sebagainya. Kemudian, akar tunggang itu apa sih? Akar tunggang itu sendiri adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut sebagai akar lateral. Sementara itu, akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang, beda dengan akar tunggang ya. Seperti berserat, itu akar serabut. Selain menjaga agar tanaman dapat tumbuh tegak, agar peran untuk menyerap udara dan mineral dari tanah di beberapa jenis tumbuhan. Akar merupakan tempat penyimpanan zat makanan hasil fotosintesis. Nah, itu merupakan bagian dari akar juga ya. Nah, contoh tanaman berakar serabut itu seperti apa? Nah, ada pohon kelapa, ada pepaya, ada jagung, ada pinang, ada bawang, dan lain-lain. Ada banyak ya. Jenis akar serabut ini kita perlu ketahui. Nah, jenisnya tersebut itu terdapat pada sebuah tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan dikotil juga bisa memiliki, atau tumbuhan dikotil ini dibagikan dengan 2 cara, yakni mencangkok atau cangkok dengan stek. Nah, fungsi utama dari akar itu atau fungsi utama dari akar serabut yaitu untuk memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Jadi tanpa akar belum tentu tumbuhan berdiri kokoh. Jadi itu fungsi utama, atau akar itu merupakan fungsi utama atau untuk memperkokoh berdirinya suatu tumbuhan. Kemudian akar tunggang. Akar tunggang beda dengan akar serabut. Jadi akar tunggang ini, jenis akar tunggang biasanya terdapat pada tumbuhan dikotil, kalau akar serabut pada tumbuhan monokotil.
Sedangkan pada akar tunggang terdapat pada tumbuhan dikotil. Akar tunggang memiliki fungsi utama, yakni sebagai penyimpanan suatu makanan. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya tumbuhan berakar tunggang itu ada kacang hijau, ada kacang tanah, asam jawa, ada putri malu, dan durian, dan lain-lain. Ada banyak ya. Kemudian kita masuk ke ciri yang paling khas dari epidermis akar ialah pembentukan rambut akar. Rambut akar merupakan organ yang sangat sesuai untuk pengambilan air dan garam mineral. Nah, di dalam rambut akar ini terdapat korteks, endodermis, ada stele atau silinder pusat. Kemudian, pertama kita mempelajari tentang korteks. Pada bagian sebelah dalam epidermis terdapat korteks yang tersusun atas jaringan parenkim yang berperan menyimpan cadangan makanan. Sedangkan endodermis itu terdapat pada dinding sel. Nah, terdapatnya pada plasmodesmata ya. Endodermis itu merupakan jaringan yang dapat mengatur memasukkan air ke dalam jaringan angkut yang berada di dalam silinder pusat. Jadi endodermis ini dia terdapat plasmodesmata. Kemudian jaringan angkutnya berada di dalam silinder pusat. Kemudian yang ketiga, stele atau silinder pusat. Nah, pada silinder pusat itu sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat yang menempati bagian tengah akar. Jadi dalam silinder pusat ini atau stele terdapat daerah silinder pusat yang menempati bagian tengah akar. Nah, selanjutnya susunan anatomis akar dikotil. Akar dikotil memiliki silam primer. Silam primer dikelilingi oleh plum. Jadi, setiap sel epidermis dilengkapi pita Kaspari yang berfungsi mencegah masuknya air dari korteks ke epidermis. Kemudian susunan anatomis akar monokotil. Akar monokotil silam primer ada yang besar di bagian tengah dan menempati pusat akar yang berukuran kecil berjejer mengelilingi silam besar. Letak plum primer berselang-seling dengan silam primer kecil. Nah, jadi di sini ada selang-selingnya ya, dengan silam primer kecil. Kemudian ada beberapa gambar di bawah itu. Ada anatomi akar dikotil muda, ada anatomi akar monokotil muda. Nah, untuk anatomi akar dikotil muda seperti ini gambarnya. Kemudian anatomi akar monokotil muda seperti ini. Nah, coba kita lihat. Di akar monokotil muda ada epidermis. Kemudian ada korteks. Ini yang epidermis ini yang bagian luar ya, bagian luar. Kemudian korteks ini agak bagian dalam luar bagian dalam itu epidermisnya lagi. Kemudian kambium ini yang disebut kambium yang kecil ini ya. Kemudian silam primer. Silam primer itu yang bagian dalam, yang kuning. Nah, untuk plum primer ini yang bagian luarnya kambium ya, yang merah-merah ini. Kemudian perisikel. Perisikel juga ini yang dekat dengan plum primer. Nah, ini yang disebut endodermis, yang dekat sekali dengan perisikel. Jadi ya, endodermis yang kecil ini, yang dekat dengan lingkaran kecil-kecil ini yang dinamakan endodermis. Kemudian yang paling luar disebut bulu akar. Nah, bulu akar ini juga terdapat di akar monokotil muda. Nah, ini tadi bagian-bagian dari anatomi akar dikotil muda. Kemudian di anatomi akar monokotil muda. Nah, ini ada epidermis. Ini yang bagian luar. Epidermis, ada korteks yang kuning ini ya.
Coba kita lihat korteksnya sama atau enggak di akar monikotil muda sama dikotil muda. Di sini juga ada korteks dan di sini juga ada, begitu punya ada epidermis juga ada, epidermis di kotil muda juga ada, begitupun juga dengan bulu akar. Oke, selanjutnya ada plum primer, ini yang disebut plum primer, bisa dilihat ya. Kemudian xilem primer, nah yang di bagian tengah ini dinamakan xilem primer. Kemudian perisikel sama ya ini ya. Kemudian perisikel yang ini bagian luar yang lingkaran kecil ini ya, perisikel bisa dilihat. Kemudian endodermis ini juga bagian luar lingkaran kecil ini bisa dilihat yang warna ini ya, agak dekat dengan perisikel tapi dia agak keluar. Nah, itu bagian-bagian dari anatomi akar dikotil muda sama anatomi akar monokotil muda. Nah, ya jelas ya. Itu tadi bagian dari anatomi. Itu kan ada dua anatomi, ada anatomi akar dikotil muda, ada anatomi akar monokotil muda. Nah, seperti ini bisa dijelaskan atau diperjelas. Lihat perbedaan yang terdapat pada gambar tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang akar, kita juga mempelajari tentang batang. Batang itu apa sih? Batang itu adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan, beda dengan akar. Kalau akar tadi fungsinya untuk memperkokoh tumbuhan ya, sangat penting bagi batang atau bagi tumbuhan. Sedangkan akar itu sendiri adalah organ tumbuhan yang berfungsi untuk menegakkan tubuh tumbuhan. Nah, batang merupakan bagian utama dari struktur tumbuhan. Batang itu fungsi. Nah, pertama susunan anatomi batang dikotil. Anatomi batang tumbuhan dikotil terdiri atas kulit kayu dan ampulur, seperti gambar di samping. Antara A dan B adalah penampang melintang batang dikotil muda. Ini merupakan gambar A dan B ini adalah penampang melintang batang dikotil muda. Ada kulit pohon, ada xilem, ada cambium, ada plum. Ini plum ya, bisa dilihat di gambar A. Kemudian ke B, gambar B juga ada kulit pohon, ada cambium, ada plum, ada xilem, ada lingkaran tahun. Ini yang dinamakan lingkaran tahun. Kemudian pada gambar tersebut telah berbentuk suatu lingkaran kayu dengan tumpul angkutan di sekitar ampulurnya. Jadi gambar A dan B memiliki angkutan di sekitar ampulurnya. Adalah batang dikotil yang telah tua, bisa dilihat ya. Dari gambar tersebut dapat melintang lingkaran tahun dan jari-jari ampulur yang tampak seperti ruji-ruji. Seperti ini. Dia tampak seperti ruji-ruji yang bisa dilihat ya. Oke. Kemudian yang kedua, susunan anatomi batang dikotil tanaman herba. Tanaman herba seperti tanaman kacang-kacangan. Jadi kacang-kacangan itu merupakan sejenis tanaman herba ya anak-anak. Nah, bagian luarnya terdapat epidermis. Itu sejenis tanaman herba tadi, seperti tanaman kacang-kacangan itu bagian luarnya terdapat epidermis. Nah, batang tanaman herba tidak memiliki cambium gabus. Anatomi batang dikotil tanaman herba tidak begitu berbeda baik struktur maupun fungsinya. Jadi itu ya, dia tidak begitu berbeda baik struktur maupun fungsinya, tetap sama. Kemudian anatomi batang monokotil itu bagian ketiga. Anatomi batang monokotil sangat berbeda dengan anatomi batang dikotil. Itu bagian dari anatomi batang dikotil itu berbeda dengan anatomi batang monokotil seperti gambar tadi.
itu epidermis tanaman monokotil memiliki dinding sel yang tebal. Jadi di dalam anatomi batang monokotil terdapat epidermis tanaman monokotil itu memiliki dinding sel yang tebal. Nah, ini contoh tumbuhan batang monokotil ya. Kemudian ada silam, ada floem dan juga ada epidermis. Tetapi epidermis tanaman monokotilnya memiliki dinding sel yang tebal. Oke, terima kasih anak-anak. Sekian materi hari ini tentang struktur tumbuhan itu baik akar maupun batang. Jadi untuk lebih diperjelas bisa dipertanyakan langsung lewat gurunya atau lewat chat. Jangan lupa capture kuisnya dari LKPD, nanti ibu sharekan di dead quiz.